Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Husna, saya dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur apa saja yang ada di dashboard WordPress, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang step by step untuk membuat website di WordPress hingga menghosting di webhost 000. Oke, yang pertama kita melihat banyak fitur di halaman dashboard ini. Jadi yang pertama di sini ada post yang memiliki submenu, yaitu post, add new, categories, dan tag. Setelah itu ada media yang berfungsi untuk mengupload atau menambahkan file-file media pada website kita seperti gambar, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Submenu yang ada di media ini ada pustaka dan tambah baru. Selanjutnya ada laman atau bisa disebut sebagai page, di mana fitur ini digunakan untuk membuat sebuah halaman. Mirip dengan post, hanya saja postingan yang dibuat dengan page biasanya bersifat statis atau jarang diubah. Adapun submenu dari page itu semua laman dan tambah baru. Selanjutnya ada komen, yaitu untuk menambahkan fitur agar para pengunjung atau pembaca website kita bisa berkomentar dengan mudah. Biasanya komentar akan diklasifikasikan lagi menjadi pending yang berisi komentar yang belum disetujui oleh kita. Terus ada approve yang berisi komentar yang sudah disetujui oleh kita, serta ada spam yang berisi komentar spam. Selanjutnya ada tampilan atau appearance. Biasanya yang berhubungan dengan tampilan website yang dibangun dengan WordPress pasti diatur di fitur appearance. Adapun submenu penting yang sering digunakan pada appearance yaitu tema, sesuaikan widget, menu, tajuk, latar belakang, dan lain-lain. Di mana mempunyai fungsi yaitu tema untuk mencari atau menginstal, menghapus tema atau template, ada customize yang untuk mengedit tampilan website seperti nama situs, tagline, icon, dan lain-lain. Ada widgets yang digunakan untuk menambahkan sidebar, header, ataupun footer. Ada menu yang dimana untuk membuat, mengedit, dan menghapus menu pada website. Selanjutnya ada plugins, yaitu software tambahan pada WordPress untuk memunculkan fitur-fitur yang belum disediakan oleh WordPress. Sebenarnya adalah ada install plugin, tambah baru, dan penyunting plugin. Install plugin ini digunakan untuk melihat berbagai macam plugin yang sudah diinstal dan diaktifkan. Sedangkan add new digunakan untuk menambahkan plugin, baik langsung secara melalui directory plugin atau menambahkan secara manual. Selanjutnya ada pengguna atau user, yang digunakan untuk melihat pengguna WordPress. Pengguna di sini biasanya bisa admin ataupun kontributor dan subscriber. Saat mengklik fitur user, maka akan ditampilkan beberapa submenu lainnya, yaitu semua pengguna, tambah baru, dan profil. Selanjutnya ada setting. Fitur setting ini yang berfungsi untuk mengatur beberapa hal, seperti permalink yang digunakan untuk mengatur URL, postingan atau teks yang akan dipublish pada website, terus ada general, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang cara membuat situs atau website di WordPress. Langkah pertama yang paling penting adalah sebelum membuat situs adalah menentukan tema. Selanjutnya, di sini saya akan mendownload template yang diinginkan. Di sini saya sudah mendownload dan template yang saya gunakan adalah Blossom Sheet. Selanjutnya sesuaikan. Setelah itu, mulailah mengedit dengan menggunakan fitur-fitur yang sudah tadi saya jelaskan, fitur-fitur yang ada di dashboard WordPress ini. Dan di sini tema yang saya gunakan adalah traveling. Atau kalian juga bisa mengedit disesuaikan. Di sini lebih detail. Di sini kita bisa mengedit identitas situs,
Atau bisa juga mengklik beberapa icon di sini. Dia akan jadi otomatis untuk agar mudah untuk mengedit. Lalu setelah selesai mengedit, lalu klik terbitkan. Ini adalah tampilan website saya atau beranda. Ini posisinya lagi di beranda. Di sini saya menggunakan plugin Smart Slider agar ada sedikit animasi di dalam website. Selanjutnya ada artikel. Lalu ada blog. Ini tentang negara Indonesia. Dan sedikit ada video. Dan yang terakhir di sini ada kontak. Selanjutnya, jika kalian sudah selesai membuat situs atau website di WordPress dan ingin untuk di hosting, kalian bisa menggunakan 00webhost.com. Di sini yang pertama adalah kalian harus pergi dulu ke Chrome, lalu ketik link di bawah atau https://www.000webhost.com. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di gambar, lalu klik Get Started. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita harus klik Get Started, lalu scroll ke bawah, dia akan otomatis scroll ke bawah dan klik Free Sign Up. Selanjutnya, diperuntukkan untuk yang belum mempunyai akun, maka kalian harus daftar terlebih dahulu dengan cara memasukkan email, password, dan pengulangan password. Karena di sini saya sudah mempunyai akun, maka saya langsung login. Sudah login, yang pertama itu klik Create New Site, lalu masukkan nama situs yang diinginkan, terus masukkan password, lalu create. Akan keluar tampilan seperti di gambar. Setelah itu kita klik bagian situs kita, maka akan keluar manage website, klik. Setelah itu akan keluar tampilan di my sites dan klik tools. Ketika sudah mengklik menu tools, akan keluar lagi beberapa menu, klik file manager, setelah itu upload file. Jadi saya akan mengupload file dari file WordPress yang ada di directory c/exampp/htdocs/fav.ind. Setelah itu, caranya untuk mengupload file bisa dengan cara Ctrl+A, lalu drag ke file public HTML. Ketika sudah di drag, kalian klik file pada angka 1, klik kanan, lalu klik permission, maka akan keluar seperti change permission, lalu atur menjadi seperti di gambar. Selanjutnya kita masih ada di menu tools, kita langsung ke menu database manager. Di sini kita akan membuat database. Yang pertama create new database, masukkan nama situs yang diinginkan, terus masukkan username-nya yaitu root, dan passwordnya saya mengklik randomize. Agar lebih aman, lebih baik siapkan notepad untuk menyimpan nama database, username, dan password. Lalu klik kanan, manage, lalu pilih PHP My Admin. Sudah dibuat database-nya, kita lanjut ke menu File Manager, lalu ke File Public _HTML, cari wp-config.php. Di situ klik saja, baru cari di baris 23 sampai 29 itu ada DB name, DB user, dan DB password. Silahkan masukkan nama database, terus username dan password yang sudah kita buat sebelumnya.
database-nya, maka kalian tinggal klik ke manage, terus klik kanan, habis itu ke phpMyAdmin, maka akan keluar tampilan seperti di atas. Jadi file sebanyak ini yang awal mulanya itu diimport dari database sebelumnya yang pertama kita sudah buat atau sudah kita ekspor saat awal membuat website WordPress sebelumnya. Jadi cara untuk mendapatkan filenya itu adalah kita harus pergi ke Chrome, lalu ketik localhost /phpMyAdmin, kemudian cari database yang awal kalian buat saat awal membuat website WordPress. Selanjutnya, klik 2 kali dan klik menu export, setelah itu langsung go saja. Jika sudah, maka filenya akan berbentuk format.sql. Selanjutnya diimport di database yang kita buat sebelumnya di 000webhost.com. Sudah diimport, maka akan keluar tampilan seperti gambar di atas. Nah, selesai diimport, kita langsung pergi ke WP Option, lalu mengganti site URL dan home menjadi link situs yang awal kita sudah buat. Di sini saya akan masukkan site URL dan home-nya itu mengganti menjadi https://traveling.00webhouse.app.com. Selesai dari slide sebelumnya, kita langsung login dengan cara menambahkan WP admin di situs kita. Jika sudah login, maka kalian akan keluar di situs WordPress. Lalu kalian pilih pengaturan, setelah itu permalink, klik bagian struktur sesuai. Lalu selesai.